Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Lulu Nike. Nah, kali ini aku akan berbagi tips ke teman-teman semua nih mengenai cara menjahit tepi kerudung. Sekaligus tutorialnya ya teman-teman. Kira-kira seperti apa? Kita simak yuk! Nah, yang pertama ini kita lipat dulu ya teman-teman pinggiran kerudungnya. Sebenarnya kalau misalnya yang udah ahli ya nggak perlu pakai sepatu yang aneh-aneh, tapi bisa pakai sepatu yang biasa aja. Tapi karena di sini aku juga nggak terlalu ahli dan aku baru belajar juga, dan aku juga ini pertamanya tuh bingung gitu ya teman-teman ya, harus kayak gimana, dan salah terus, nggak rapi terus. Akhirnya aku coba pakai sepatu klim ini. Nih, caranya teman-teman bisa lihat ya, tadi dilipat dulu, terus langsung diklepin aja di sepatunya. Nih, kayak gini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nanti buat pembelian sepatunya di mana ya, ini sepatu klimnya, nanti aku akan cantumin linknya di deskripsi video ini, jadi teman-teman bisa langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman jahitnya pelan-pelan aja ya, apalagi kalau yang masih baru nih kayak aku juga, ini kan aku masih baru ya, jadi kalau misalnya belum lama atau misalnya belum terlalu sering gitu ya, itu tuh masih susah banget gitu buat rapih gitu. Jadi biasanya jahit-menjahit ini tuh tergantung sama keterampilan kita sih dan keseringan kita. Kalau kitanya sering jahit itu lama-lama akan rapih, tapi kalau misalnya kita jahitnya juga jarang, itu ya tingkat kerapihannya kurang lah ya menurut aku, karena kan jarang diasah. Kayak gini tuh, jadi hasilnya tuh kayak gini ya teman-teman tuh. Ini hasilnya bagus ya. Ini aku bakalan lanjutin dulu ya teman-teman ya. Aku lanjutin sampai ujung ya. Ini kan kalau kerudung Sri 4 atau pashmina itu tuh ada 4 sisi kan ya. Jadi ini 4 sisinya tuh semuanya diklim gini ya. Ini pakai sepatu klim. Tuh, ini aku benar-benar pelan-pelan banget ya teman-teman, pelan-pelan banget, jadi aku biasain pelan-pelan biar rapi hasilnya ya. Dan ini kan harus dilipat gitu ya teman-teman, jadi memang nggak bisa yang cepet-cepet banget gitu sih ya tuh. Jadi kalau misalnya udah habis lipatannya, kita lipat lagi sedikit gitu ya, terus baru di injak pedalnya gitu ya biar bisa kejahit tuh. Jadi gini ya teman-teman nih, aku benar-benar pelan-pelan ya tuh. Ini kita lipat lagi pelan-pelan. Nih aku kasih lihat yang benar-benar biar kelihatan sama teman-teman ya. Nih aku kasih jarak deket lagi tuh. Ini bahkan pinggiran kerudungnya tuh kan ada yang kelihatan ya, titik-titik ini tuh bisa nggak usah dipotong gitu ya teman-teman, nah, karena nanti kelepet sendiri gitu loh. Nah, kayak gini. Dan ini memang harus benar-benar sabar ya, kayak gini. Aku tuh udah beberapa kali ya pakai sepatu yang buat jahit tepi kerudung ya. Dan ini pun sepatu klim itu ada beda-beda teman-teman. Ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil gitu. Nah, yang aku pakai ini adalah yang ukuran besar ya teman-teman ya. Nih. Jadi hasilnya juga dia lebih pipih gitu, pipihnya lebih lebar. Nah, kalau misalnya sepatu yang klim itu ukuran kecil, itu nanti hasilnya tuh ngelipetnya tuh bakalan lebih kecil lagi gitu. Jadi nanti ada ukurannya. Kalau misalnya teman-teman beli sepatu yang satu set yang isinya 30 atau 40 pieces gitu, itu pasti ada deh ukurannya tuh masing-masing. Jadi dia banyak ukurannya. Nah, ini terus ya teman-teman. Kita tuh udah jahit tuh teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya aku jahitnya
terlalu cepet tuh, jadi si lipatannya tuh lebih ke dalam, dia nggak lurus. Tuh. Tapi nanti bisa dilurusin lagi sih, sedikit-sedikit. Jadi tergantung kitanya sebenarnya. Kalau misalnya kitanya benar-benar telaten, pasti ini hasilnya sempurna gitu ya. Tapi kalau misalnya kitanya rada ogah-ogahan, itu agak lama juga gitu. Gunting dulu benangnya. Udah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Tuh, nanti hasil jahitannya seperti ini rapih sih ya, menurut aku lumayan rapih. Tuh hasilnya. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa beli dulu sepatu klimnya, nanti terus dicoba-coba pakai bahan sisa-sisaan gitu ya. Cuman ini bisanya buat bahan yang tipis-tipis aja sih, kayak pashmina gitu ya, bahan chiffon nih. Kalau bahan yang agak tebal dia nggak bisa, kayak rayon gitu, itu agak susah sih menurut aku. Nah ini ujungnya ya teman-teman nih. Jadi ujungnya nggak aku jahit ya, kita ganti sepatunya. Ini tadinya pakai sepatu klim, terus aku bakalan ganti ya sepatunya nih pakai sepatu yang biasa aja. Oh ya, buat teman-teman yang baru belajar jahit juga ya, kalau misalnya teman-teman ngerasa ini sepatunya licin, bisa diganti ya sepatunya. Jadi ada sepatu buat khusus bahan-bahan yang licin gitu. Ini kita lipat ya, tuh usahain lipatnya benar-benar rapi. Nah kalau udah dilipat gini tinggal kita jahit. Dan biasanya biar jahitannya rapi itu nggak dikunci teman-teman pas akhirnya. Kadang kan kalau biar jahitan rapi biasanya dikunci ya sedikit. Kalau ini nggak, sama sekali nggak dikunci, karena memang chiffon tuh teksturnya dia rapat ya, terus tipis kan. Jadi kalau misalnya kena benang ya benangnya juga akan ngunci langsung sih, nggak bakalan keluar-keluar. Nah, kita gunting, rapihin. Oke, nih teman-teman bisa langsung bersihin aja ya kalau misalnya masih ada serabut-serabut benangnya gitu ya. Bisa dibersihin. Kalau udah dirasa bersih, udah akhirnya selesai nih. Jadi nanti akhirnya kayak gini ya teman-teman ujungnya ya. Jadi ujungnya tuh nggak akan semrawut ya, ujungnya nggak akan kemana-mana. Biasanya kan pada keluar-keluar ujungnya ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman ya, tips dari aku ya, sekaligus tutorialnya. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.